Apakah melakukan multitasking itu efektif? Video ini kami persembahkan untuk kalian para pemuda Indonesia. Multitasking sangat mirip dengan bermain sulap. Kelihatannya mengesankan, tetapi jika kita tidak hati-hati, semuanya akan jatuh berserakan. Multitasking menyebabkan kita kehilangan fokus dan rentan melakukan kesalahan dalam pekerjaan kita. Jika tujuan kita adalah produktivitas, maka berhentilah melakukan banyak hal sekaligus dan mulai fokus pada satu tugas. Multitasking berarti melakukan dua atau lebih pekerjaan secara bersamaan. Sebenarnya, yang terjadi adalah orang yang melakukan banyak tugas sedang berpindah tugas. Beralih dari melakukan satu hal ke hal lain, biasanya secara berurutan. Kita akan melakukan satu hal selama beberapa menit atau detik dan kemudian beralih ke tugas lain dan melakukan hal yang sama lagi. Dengan multitasking, kita terlihat sibuk dan produktif saat melakukan lebih dari satu kerjaan secara bersamaan. Namun, kita membunuh produktivitas. Ini karena otak kita tidak dirancang untuk melakukan banyak hal pada saat yang bersamaan. Karena itu, lebih baik fokus pada satu tugas sebelum beralih ke tugas yang baru. Walaupun pada taraf tertentu, kita bisa multitasking melakukan hal-hal sederhana seperti makan sambil menonton TV. Namun, multitasking menjadi kurang efektif saat berpindah-pindah tugas yang menuntut perhatian penuh. Dan pada taraf tertentu pula, kita sangat dilarang multitasking untuk menggunakan ponsel saat kita mengemudi. Ada beberapa alasan mengapa kita disarankan untuk tidak melakukan lebih dari satu tugas pada saat bersamaan. Di antaranya adalah 1. Kita akan bekerja lebih lambat saat melakukan banyak hal. Kita tidak menjadi lebih efisien saat melakukan banyak tugas. Multitasking memperlambat kita, bukannya meningkatkan produktivitas. Beralih secara bola-balik di antara tugas-tugas sebenarnya malah membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih lama untuk bisa selesai, yang pada akhirnya memperlambat kecepatan penyelesaian pekerjaan. Ketika kita beralih melakukan dua hal atau lebih, otak kita memulai kembali untuk fokus setiap kali kita melakukan sesuatu yang baru. Dan ini jadi membutuhkan waktu, karena kita harus mengingat dari awal saat kita kembali pada tugas yang baru kita alihkan. Akan jauh lebih baik untuk membangun momentum dengan menyelesaikan satu tugas lebih cepat, baru kemudian beralih pada tugas berikutnya. 2. Kita lebih rentan melakukan kesalahan. Karena fokus dan perhatian kita terpengaruh saat beralih tugas, masuk akal jika kita cenderung melakukan lebih banyak kesalahan saat melakukan banyak tugas. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, sangat disarankan untuk tidak melakukan hal lain secara bersamaan. Misalnya, mengemudikan kendaraan, menjalankan mesin berat, atau mengoperasi pasien adalah tugas yang membutuhkan perhatian penuh. Jangan melakukan sesuatu yang lain saat melakukan ini, karena sangat berisiko melukai diri sendiri atau orang lain dalam prosesnya. Mendengarkan transkrip audio, menyunting artikel, mengecek keuangan pada laporan tahunan, atau membuat kode digital di komputer adalah contoh tugas lain yang mengharuskan kita untuk mengutamakan konsentrasi. 3. Kita lebih mudah terganggu saat multitasking. Seorang multitasker lebih rentan terhadap gangguan daripada mereka yang fokus pada satu proyek, pada satu waktu. Karena ketika kita melakukan banyak tugas, kita terus-menerus mengalihkan perhatian dengan beralih antar pekerjaan secara bola-balik. Akibatnya, kita kehilangan jejak apa yang harus kita lakukan sejak awal. Ditambah jika ada orang yang berbicara dengan kita atau memberikan tugas ekstra saat melakukan banyak tugas, dan itu akan menjadi gangguan yang berlimpah. Belum faktor lain seperti mengintip dan mengutak-atik ponsel. Bagaimana kita bisa fokus pada satu tugas? Multitasking tidak selalu buruk. Pada titik tertentu dalam pekerjaan, kita mungkin harus melakukannya untuk mencapai tujuan. Namun, jika kita mendapati diri tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan menghasilkan pekerjaan dengan kualitas biasa-biasa saja, mungkin lebih baik untuk fokus pada satu tugas pada satu waktu. Kita dapat menghentikan multitasking dengan melakukan salah satu hal berikut. 1. Buat daftar prioritas. Untuk hari kerja tertentu, buat daftar semua hal yang harus kita lakukan. Urutkan mereka sesuai dengan tenggat waktu dan kepentingan. Kemudian mulailah mengerjakan pekerjaan yang paling mendesak diikuti dengan pekerjaan berikutnya dan seterusnya. Jika dua proyek atau lebih memiliki tenggat waktu yang sama,
Cari tahu mana yang paling penting dan mulailah mengerjakannya, diikuti dengan yang penting berikutnya. Memiliki hierarki tugas berdasarkan kepentingan dan tenggat waktu memungkinkan kita memilih satu pekerjaan, merampungkannya, lalu pindah ke pekerjaan berikutnya setelah menyelesaikannya, sehingga tidak perlu melakukan banyak tugas secara bersamaan. 2. Tetapkan jumlah waktu untuk melakukan suatu tugas. Jika kita tidak bisa melakukan banyak tugas, coba alokasikan sejumlah waktu untuk melakukan satu pekerjaan sebelum pindah ke pekerjaan lain. Misalnya, luangkan waktu 35 menit untuk mengetik dokumen, lalu berikan 15 menit untuk memeriksa email dan membalasnya. Setelah itu, kita dapat kembali mengetik, menghabiskan 35 menit lagi untuk melakukannya, lalu beralih ke tugas lain. Menetapkan sejumlah besar waktu pada setiap tugas mencegah pergantian yang cepat dan melakukan berbagai hal sehingga fungsi otak kita tidak akan kewalahan karena perpindahan fokus yang terus-menerus. 3. Ketahui batasan kemampuan kita. Sangat penting untuk mengetahui berapa banyak hal yang dapat kita lakukan dalam satu waktu. Idealnya, kita harus fokus pada satu tugas pada satu waktu. Tetapi jika kebutuhan untuk melakukan lebih banyak hal muncul, kita harus tahu seberapa banyak yang dapat kita tangani secara fisik dan mental. Belajarlah untuk mengatakan tidak jika orang lain masih meminta bantuan ketika kita sudah memiliki setumpuk pekerjaan. Saat melakukan banyak tugas, cobalah pilih sesuatu yang sangat kita kenal dan tugas yang membutuhkan lebih banyak konsentrasi. 4. Buat jadwal kapan harus mengerjakan. Selain menetapkan jumlah waktu untuk melakukan pekerjaan tertentu, kita dapat memasangkannya bersama-sama dengan membuat jadwal kapan kita harus memulai dan menyelesaikan pekerjaan. Dengan memiliki jadwal, kita tidak akan mencampur-adukan pekerjaan tertentu dengan pekerjaan lain karena setiap pekerjaan sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Selain itu, kita juga bisa mencoba mengelompokkan tugas-tugas yang memiliki kesamaan sifat sehingga tidak sulit bagi otak kita untuk fokus. Haruskah kita melakukan banyak tugas? Riset menunjukkan bahwa multitasking dapat memiliki efek pada otak kita dan dengan demikian mempengaruhi kesehatan kita juga. Berbagai penelitian telah dilakukan dan menunjukkan multitasking dapat mengganggu kemampuan kognitif, terutama bagi orang yang lebih muda seperti siswa sekolah menengah dan mahasiswa. Multitasker berat juga lebih rentan mengalami stres dan menjadi impulsif. Juga menjadi sulit bagi mereka untuk berkonsentrasi pada satu hal. Sangat sedikit orang yang dapat melakukan multitasking secara efektif. Sebagian besar dari kita akan mengalami penurunan kinerja, karena efisiensi yang berkurang saat kita melakukan banyak hal secara berbarengan. Sampai batas tertentu, mungkin kita kadang-kadang melakukan banyak tugas, dan kadang-kadang bisa berhasil. Namun, daripada bertujuan menjadi multitasker, cobalah menjadi orang yang menyelesaikan satu hal pada satu waktu secara efektif sebelum pindah ke hal lain. Kita akan jauh menjadi lebih efisien dengan cara ini. Coba bereksperimen dan lihat apakah kita mampu multitasking. Jika kita menemukan bahwa hal-hal tidak selesai secara efektif, lebih baik kita berpegang pada prinsip menyelesaikan satu tugas dengan cepat, akurat, dan bermutu, daripada melakukan banyak hal secara bersamaan dengan hasil biasa-biasa saja. Nah, demikian video pengetahuan kita kali ini. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan saat kita beraktivitas dalam keseharian. Doa kami, semoga kalian tetap bersemangat dalam mencapai tujuan kalian. Salam.